Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah pantengin cerita ini. Dan bagi kalian yang pendatang baru, kalian ketika baru masuk ke part ini, ada baiknya memang kalian dengerin part sebelumnya, supaya ceritanya relate ya kan, kalian dengarkan, dan supaya tidak terjadi kesalahpahaman bagi pendengar. Oke teman-teman, kita langsung lanjut aja ya ceritanya. Rupanya ketiga adiknya masih di sana, berdiri memutar. Namun anehnya, mereka hanya diam seolah-olah bagai patung tak bergerak. Bingung, Sadia keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. "Dik, kalian ngapain diam-diaman di sana?" Bukan jawaban yang ia dapat, melainkan kesunyian yang menghantam Sadia di mana hari mulai petang. Sadia hanya ingat saat itu tidak ada apapun yang bisa ia rasakan. Semuanya seolah-olah sepakat untuk diam. Bahkan angin pun tidak berhembus. Mendekatlah Sadia ke arah adik-adiknya, namun belum beberapa meter, Sadia dibuat diam tercengang manakala dia melihat sosok jauh siluet hitam yang rupanya sedari tadi memperhatikan yang tak luput oleh mata Sadia. Kini menjadi fokusnya hanya mengandalkan cahaya rembulan. Sadia melihat siluet hitam itu yang tidak lebih tinggi dari Sadia. Dengan cemas dan takut, Sadia memaksakan kakinya mendekati adiknya, sembari tetap memperhatikan sosok siluet hitam yang hanya memperhatikannya juga. Sadia mulai mengetahui apa itu. Rupanya siluet hitam yang sedari memperhatikannya adalah seekor kambing hitam. Namun entahlah, kambing siapa yang belum dikandangkan ketika petang sudah datang. Sadia menarik adik-adiknya mengatakan mereka harus masuk karena malam sudah menjelang. Ketika adiknya menurut dan mengikuti langkah Sadia, tepat ketika mereka sudah masuk ke dalam rumah, Sadia berniat menutup pintu dan memperhatikan kembali di mana kambing itu berdiri. Akan tetapi tidak ada apapun di sana, hanya tanah lapang kosong tanpa kehadiran kambing hitam yang ia lihat tadi. Mendadak rasa perasaan buruk itu kembali muncul dan seolah-olah memberitahu malapetaka sedang menyumbangi keluarganya. Bila ada yang berbeda dari hari ini, maka Pak Wanto adalah salah satunya. Semenjak kematian jabang bayinya yang sudah ia damba-dambakan, yang kabarnya berkelamin laki-laki itu meninggal, Pak Wanto kini menjadi pribadi yang tertutup, bahkan ia sudah lupa cara menyapa tetangganya. Mbok Sartem dan Mbak Safi sepakat, apa yang ia lihat hari ini tidak akan pernah ia ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada Bu Robia, istri Pak Wanto, yang saat itu pingsan lemas. Tanpa tahu apa yang bagaimana, ia bisa melahirkan makhluk yang lebih terlihat seperti anakan kambing. Kisah saat itu juga Pak Wanto hanya bisa murung. Sementara Mbak Sartem dan Mbak Sapi mempersiapkan perkuburan itu. Disinilah letak keanehan yang kini menjadi buah bibir pembicaraan tetangga. Hal itu adalah ketika jabang bayi itu digendong Mbak Sartem, kain yang digunakan hitam. Banyak warga yang kebingungan dan bertanya-tanya dalam hati mereka. Kenapa kain yang digunakan untuk perkuburan bayi ini berwarna hitam legam, bukan putih bersih seperti mayat-mayat lainnya? Kejadian yang sebenarnya terjadi adalah ketika bayi itu dikafani oleh Mbak Safi. Tidak ada yang lebih tersentak dan kaget karena saat kain putih dibalut pada tubuh kecil jabang bayi, tiba-tiba kain itu menghitam seolah-olah ada hal-hal di luar nalar sedang bermain di sini. Tak henti-hentinya Mbak Safi istighfar, sembari gemetar ia memberanikan diri menggendong dan memberikannya kepada Mbak Sartem. Pak Wanto lebih banyak diam, bahkan ketika si bayi sudah dikuburkan. Ia masih diam, seakan-akan ia tahu apakah ada hubungannya dengan cempe itu. Malam harinya Pak Wanto kembali bermimpi untuk kesekian kalinya. Namun di mimpinya yang ini, Pak Wanto terjebak di sebuah tempat lapang yang diselimuti kegelapan total. Tidak ada apapun di sana sampai terdengar suara menggembik. Maka ditataplah seekor kambing di hadapannya. Di hadapan kambing itu ada jabang bayi kecil. Kulitnya masih kemerahan dan Pak Wanto menatapnya bingung. "Ini anakmu," kata kambing itu. Dengan perasaan gugup Pak Wanto mengangkat tubuh kecil itu. Suara tangis mengoek dari jabang bayi membuat Pak Wanto luluh. Lalu perlahan jabang bayi kecil itu mulai berubah. Kulitnya yang kemerahan menjadi hitam dengan bola mata menggelembung. Bibirnya yang kecil mungil membengkak sampai mewujudkan diri bahwa jabang bayi itu adalah cempe
yang ia gorok tempo hari. Enggak, teriak Pak Wanto, menepis bahwa jabang bayi itu bukanlah anaknya. Woi manusia, apa kamu tahu siapa yang sudah mencabut ajal anakmu? Pak Wanto bingung. Kambing itu terus berbicara dengan suara menggelegar. Tunggu besok. Bila ada yang meninggal, itu adalah pembalasanku untuk mendiang anakmu. Keesokan paginya Pak Wanto bekerja seperti biasanya. Meski hari-harinya jauh lebih kelabu dibandingkan hari-hari kemarin. Ketika Pak Wanto sedang membabat rumput di lahan yang ia garap, terdengar seseorang mendekatinya sembari berujar dengan nada tergopoh-gopoh. Pak Wanto, mohon maaf, Bapak sudah dengar. Dengar apa? Mbok Sartem, tetangga sampean, baru saja meninggal. Kaget. Pak Wanto teringat dengan kambing di dalam mimpinya, hingga Pak Wanto berujar, karma. Oke teman-teman, mungkin besok aja lagi kita lanjut ceritanya ya. Terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan